Apa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, berkati jemaat yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Ya. Puji Tuhan, kalau hari ini, pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita bisa beribadah di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus bersyukur ya, karena penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini, sepanjang tahun ini. Nah, 1 tahun boleh kita lewati, walaupun dengan banyaknya tantangan, banyaknya permasalahan yang kita hadapi selama 1 tahun ini. Bapak Ibu, kita banyak yang menghadapi masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, mungkin dalam keuangan, bahkan dalam kesehatan. Tetapi kita harus bersyukur, kita masih bisa beribadah di tempat ini, Tuhan masih bisa memberikan kita nafas kehidupan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saya mengajak kita Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang tadi telah dibacakan tadi. Dan saya mengambil tema dari pembacaan ini, buanglah iri hati dan memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu, membuang iri hati dalam kehidupan sehari-hari berarti menolak sikap hati yang tidak senang melihat keberhasilan atau kelebihan orang lain. Lalu menggantinya dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Dalam praktiknya Bapak Ibu, kita belajar berhenti membandingkan diri dengan sesama. Menjaga pikiran dan perkataan agar tidak dipenuhi keluhan, serta memilih untuk bersukacita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan membuang iri hati, kita menunjukkan kepercayaan bahwa Tuhan adil, memiliki rencana yang baik bagi setiap orang. Nah, sikap ini kita hidup lebih damai, membangun hubungan yang sehat, dan memancarkan kasih dalam tindakan sehari-hari. Nah, kemudian memiliki rendah hati dalam kehidupan sehari-hari berarti Bapak Ibu, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik kemampuan, talenta maupun kesempatan adalah anugerah dari Tuhan. Bukan semata hasil usaha kita sendiri. Sikap rendah hati membuat kita terbuka untuk belajar dari orang lain, menerima masukan dengan bijaksana dan tidak cepat menilai atau meremehkan sesama. Nah, dengan rendah hati kita mampu melayani orang lain dengan tulus, bersyukur atas berkat yang kita terima, serta membangun hubungan yang harmonis dan damai. Dan rendah hati juga menuntun kita untuk menempatkan Tuhan dan kepentingan orang lain di atas ego pribadi kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi Bapak Ibu, pembacaan tadi dalam Kejadian 37, kita belajar bahwa iri hati mendatangkan kejahatan. Nah, kenapa saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf? Ada beberapa alasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semuanya, daripada semua anaknya. Nah, saudara-saudara Yusuf iri hati karena mereka melihat adanya perlakuan yang tidak adil dari ayah mereka, yaitu Yakub. Nah, Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Karena Yusuf adalah anak dari Rahel, istri yang paling dikasihi Yakub. Kemudian Yakub juga dilahirkan pada saat Yusuf dilahirkan pada saat Yakub berusia tua. Nah, itulah mengapa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain. Nah, kasih istimewa itu dinyatakan secara nyata melalui pemberian jubah yang istimewa, yang melambangkan kehormatan dan status khusus. Nah, perlakuan ini melukai perasaan saudara-saudara Yusuf dan menumbuhkan kecemburuan dalam hati mereka. Nah, mereka merasa diabaikan dan kurang dihargai. Iri hati pun muncul karena kasih ayah menjadi sumber perbandingan dan persaingan, bahkan persatuan dalam keluarga. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mimpi Yusuf. Kita bisa lihat di ayat yang ke-5 sampai 7, kemudian ayat 9 di situ. Iri hati saudara-saudara Yusuf semakin bertambah ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Nah, di mana berkas gandum Yusuf berdiri tegak dan berkas gandum saudara-saudaranya
sudut menyembah kepadanya. Kemudian matahari, bulan, dan ke-11 bintang juga demikian. Nah, mimpi ini ditafsirkan sebagai tanda bahwa Yusuf akan lebih berkuasa daripada mereka. Bagi saudara-saudaranya, mimpi ini terasa merendahkan dan mengancam harga diri mereka. Mereka merasa posisi mereka sebagai kakak tidak dihormati. Akibatnya mimpi yang seharusnya menjadi pesan ilahi justru menjadi pemicu kebencian. Karena diterima melalui hati yang sudah dipenuhi iri dan kecemburuan. Jadi Bapak Ibu, iri hati yang berkembang menjadi niat jahat. Itu kita bisa lihat dari ayat 18 sampai dengan 20 itu. Puncak dari iri hati saudara-saudara Yusuf terlihat ketika mereka merencanakan untuk membunuhnya. Merencanakan untuk membunuh Yusuf. Karena iri hati yang mereka yang simpan dalam hati mereka, puncaknya di situ. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa iri hati yang dipelihara terus-menerus dapat mengeraskan hati dan mematikan rasa kasih persaudaraan. Jadi Yusuf tidak lagi dilihat sebagai adik, tetapi sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Nah, kebencian itu membuat mereka membenarkan kejahatan dalam pikiran mereka sendiri. Rencana Tuhan untuk membunuh Yusuf menunjukkan bahwa iri hati tidak pernah berhenti pada perasaan saja, tetapi mendorong tindakan dosa yang serius dan merusak hubungan keluarga secara mendalam. Nah, ini kita bisa melihat karena kasih yang dipisahkan oleh bapaknya, harusnya kasih itu harus sama rata kepada saudara-saudara, akibatnya mereka merencanakan kejahatan untuk membunuh Yusuf. Harusnya dalam keluarga itu kasih seorang ayah kepada anak-anak harus semua diratakan, tapi di sini kita melihat bahwa kasih itu dipisahkan. Ya, jadi kita belajar bahwa iri hati muncul dari pilih kasih, perbandingan, luka batin dan sikap yang tidak rendah hati, dan jika tidak dikendalikan maka dapat berkembang menjadi kebencian dan kejahatan nyata. Nah, kisah ini menjadi peringatan penting tentang bahaya iri hati dalam kehidupan keluarga dan beriman. Kemudian Bapak Ibu, dalam pembacaan yang kedua dalam Matius tadi kita belajar bahwa kerendahan hati syarat masuk ke kerajaan surga. Dalam Matius 18 ayat 1, murid-murid datang kepada Yesus dengan pertanyaan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka masih berpikir dengan ukuran duniawi, yaitu kekuasaan, posisi, dan kehormatan. Nah, mereka belum memahami nilai utama dalam kerajaan Allah. Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian tindakan ini sangat bermakna, yaitu karena anak kecil pada zaman itu Bapak Ibu dianggap tidak memiliki kuasa, tidak memiliki status, dan tidak memiliki pengaruh. Melalui contoh ini Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, seseorang harus berbalik dan menjadi seperti anak kecil. Nah, yaitu memiliki sikap hati yang sederhana, yang bergantung penuh kepada Allah dan tidak meninggikan diri atau tidak sombong. Jadi sikap seorang anak ini menunjukkan bahwa dia bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada seorang ayah. Nah, sikap ini yang Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita, bahwa kita harus seperti seorang anak kecil. Sikap hati kita seperti seorang anak kecil yang mau belajar, mau merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, kemudian Yesus menegaskan bahwa siapa yang merendahkan dirinya seperti anak kecil itu yang terbesar dalam kerajaan surga. Kebesaran sejati bukan ditentukan oleh posisi atau prestasi Bapak Ibu, melainkan oleh karena kerendahan hati. Nah, Yesus menambahkan bahwa menerima orang kecil dalam namanya sama dengan menerima Yesus sendiri. Yang berarti sikap rendah hati juga harus nyata dalam cara kita memperlakukan sesama, cara kita menghargai orang lain. Nah, khususnya mereka yang lemah dan sering diabaikan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mau menghargai orang lain. Itu yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus menegaskan bahwa kerendahan hati bukan pilihan, melainkan syarat utama untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, Allah meninggikan mereka yang harus merendahkan diri dan hidup dalam ketergantungan kepadanya, yaitu hidup harus bergantung kepada Yesus. Saya sebagai seorang anak kecil yang harus hidupnya bergantung kepada kedua orang tuanya, hidup bergantung kepada Bapa, mengandalkan orang tuanya.
Demikian pula dengan kita yang hidup di sini, Bapak Ibu, kita diajar supaya hidup kita bergantung kepada Tuhan, yaitu bergantung kepada Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, peringatan bagi yang menyesatkan dan meremehkan orang kecil. Dalam Matius 6 tadi, 18 ayat 6, Yesus memberikan peringatan yang sangat tegas ya terhadap siapapun yang menyesatkan. Salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadanya. Nah, ungkapan ini tidak hanya merujuk kepada anak secara usia, tetapi juga kepada orang-orang lemah, orang-orang yang sederhana, dan orang-orang yang baru imannya bertumbuh. Yesus menegaskan bahwa Allah sangat serius dalam melindungi mereka, sehingga tindakan penistaan atau melukai iman mereka dianggap sebagai dosa yang sangat berat. Yesus menyadari bahwa pencobaan dan dosa akan selalu ada di dunia ini. Namun ia menegaskan bahwa setiap orang yang tetap bertanggung jawab atas perbuatannya ini menunjukkan bahwa dosa bukan alasan untuk dibenarkan, melainkan sesuatu yang harus dilawan. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengingatkan kita supaya kita selalu berbuah, selalu berubah dalam kehidupan ini. Ayat 8 dan 9 menggunakan bahasa yang sangat keras dan simbolis tentang memotong tangan atau mencungkil mata. Yesus tidak mengajarkan sini penyiksaan diri Bapak Ibu, tetapi menekankan perlunya sikap yang tegas dalam meninggalkan dosa. Kita harus berani, Yesus mengajarkan bahwa harus berani untuk melepaskan hal-hal yang mengikat kepada diri kita, yaitu dosa. Berani untuk meninggalkan itu. Nah, lebih baik kehilangan sesuatu yang berharga di dunia ini daripada kehilangan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita berani untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, supaya pada saat nanti kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, Yesus mengingatkan agar jangan meremehkan orang-orang kecil, karena mereka sangat berharga di mata Allah. Pernyataan bahwa malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa menunjukkan perhatian, perlindungan dan kasih Allah yang besar terhadap setiap jiwa. Jadi Bapak Ibu, sikap rendah hati harus disertai dengan tanggung jawab. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah bukan hanya rendah hati saja, tetapi juga menjaga diri dari dosa dan melindungi iman sesamanya, terutama mereka yang lemah. Kemudian apa itu aplikasi? Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah buanglah iri hati dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, iri hati bisa muncul ketika kita melihat orang lain yang berhasil lebih diperhatikan atau lebih diberkati daripada kita, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, maupun lingkungan sekitar kita ya. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk tidak memelihara iri hati, sama seperti saudara-saudara Yusuf. Tetapi kita melepaskan iri hati kita. Karena iri hati yang dibiarkan akan berkembang menjadi kebencian, kepahitan hati, dan pada akhirnya akan tindakan dosa. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mengoreksi hati, berdoa dan bersyukur apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Apapun yang kita miliki, apapun yang ada dalam kehidupan kita, mari kita syukuri hal itu. Jangan kita melihat kelebihan orang lain, apapun yang orang lain miliki, tapi kita lihat pribadi kita, melihat hati kita. Bagaimana kita bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dan percayalah rencana Tuhan. Iri hati sering lahir dari perbandingan ya. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain kita melihat orang lain lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, maka timbul iri hati. Di sini kita belajar, mari kita meninggalkan hal-hal itu. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, kita mudah merasa tidak puas dan tidak adil. Melalui kisah Yusuf kita belajar bahwa Tuhan memiliki rencana yang berbeda bagi setiap orang. Apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini mungkin belum kita pahami, tetapi Tuhan tetap bekerja di balik semua peristiwa. Percaya kepada Tuhan akan menolong kita hidup dengan damai dan tidak dikuasai iri hati. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita berkat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, milikilah kerendahan hati seperti yang diajarkan Yesus.
Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah syarat masuk kerajaan surga. Dalam kehidupan sehari-hari, rendah hati berarti tidak meninggikan diri, tidak merasa paling benar, dan tidak meremehkan orang lain. Rendah hati juga berarti mau belajar, mau ditegur, dan mau melayani tanpa mencari perhatian. Rendah hati berarti kita mau ditegur, kita mau dinasihati. Itulah rendah hati, itulah sikap seorang anak, mau dididik, mau dituntun. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kita harus merendahkan diri. Ketika hidup rendah hati, kita tidak mudah tersinggung dan tidak merasa terancam oleh kelebihan orang lain. Ketika kita memiliki rendah hati dalam kita punya kehidupan, maka kita bisa merasa senang ketika orang lain sukses, ketika orang lain berhasil, kita juga ikut senang, ikut meriakan. Itulah tanda bahwa kita memiliki rendah hati dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, hormatilah dan peliharalah orang-orang yang lemah. Yesus memberi peringatan keras agar kita tidak menyesalkan atau meremehkan orang kecil, baik anak-anak, orang yang lemah maupun yang baru bertumbuh dalam iman. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita harus menjaga perkataan kita, sikap kita, dan teladan hidup kita. Jangan sampai karena sikap iri atau sombong atau yang tidak bertanggung jawab, kita justru melukai orang lain. Sebaliknya, kita dipanggil untuk membangun, menguatkan, dan menjadi berkat. Justru karena kita iri kepada orang lain, kita membuat orang itu tersakiti hatinya. Dan iri hati yang berpanjangan membuat kita menjadi dosa. Seperti yang tadi kita lihat dalam saudara-saudara Yusuf tadi. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iri hati membawa kehancuran. Sedangkan kerendahan hati membawa kehidupan dan berkat. Kisah Yusuf menunjukkan bahwa betapa berbahayanya iri hati yang dipelihara. Karena dapat merusak relasi keluarga, bahkan membawa pada kejahatan. Jadi Bapak Ibu, iri hati yang terus simpan dalam hati, maka akan membawa kejahatan. Jadi di sini kita diingatkan bahwa kita meninggalkan, membuang iri hati, dan kita diberikan hati untuk selalu bersyukur apa yang kita miliki. Sebaliknya ajaran Yesus dalam Matius tadi 18 menegaskan bahwa kerendahan hati adalah jalan hidup orang percaya dan tanda warga kerajaan Allah. Jadi seorang tokoh teolog bernama Thomas Aquinas dengan tepat mengingatkan bahwa iri hati membuat manusia bersedih atas kebaikan orang lain dan pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Ketika kita menyimpan iri hati dalam kita punya diri, maka itu membahayakan diri kita sendiri. Itu akan membuat kita tidak bersyukur, menusahkan hati kita. Kita tidak berkembang karena kita selalu dibungkus dengan iri hati itu. Tapi di pagi hari ini kita diingatkan kembali melalui contoh yang diajarkan oleh Yesus bahwa kita membuangkan semua itu, melepaskan semua itu. Kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita mau belajar, mau diajak, mau dituntun. Itulah sikap seorang anak. Maka Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap rendah hati. Karena itu Bapak Ibu, di akhir tahun ini sebelum kita melangkah ke tahun yang baru, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mau diperbaharui, hati yang mau dituntun sama Tuhan. Buanglah iri hati, lepaskanlah kepahitan, dan kenakan kerendahan hati. Kiranya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Kita memiliki hati yang kasih, kita memiliki rasa syukur, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita hatinya sudah dibersihkan, sudah diperbaharui dalam Kristus Yesus, maka kita bisa menerima semua orang, menerima semua masukan, menerima semua teguran dengan hati yang rendah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diajar bahwa buang iri hati dan memiliki hati yang rendah Tuhan. Kami belajar dari contoh yang dipakai Tuhan Yesus bahwa kami memiliki sikap hati yang mau belajar, mau dididik sama firman Tuhan. Tuhan berkati jemaat yang ada pada hari ini. Mungkin mereka mempunyai banyak masalah, banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Tetapi kami percaya bahwa Engkau lebih berkuasa atas semuanya Tuhan.
Berkati kami semua agar kami mampu untuk memiliki sikap hati yang mau dididik oleh firman Tuhan, mau diperbarui oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam tahun yang baru Tuhan, ubahkanlah semua hati yang membuat kami jatuh dalam dosa Tuhan, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.